Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Takmir meminta kami untuk menggantikan atau membadali Al-Ustadz Al-Fadil Al-Walid Ustadz Aunur Rafiq Gufron, yang kebetulan beliau berhalangan dikarenakan ada uzur, dan insyaallah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini tentang masalah manhaj, berkaitan dengan manhaj, di mana kita mengambil sebuah sub pembahasan dari kitab yang berjudul Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf, penjelasan yang gamblang tentang manhaj salaf, terutama dalam perkara-perkara yang itu membedakan mana itu dakwah salafiyah dan mana itu dakwah harokiyah, mana itu dakwah yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mana itu dakwah yang mereka menyimpang jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bab yang akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini berjudul Babun wujubu taqyidi fahmil kitabi was sunnah bi fahmis salaf. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya seorang mengikat pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini bab yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Taib, saya akan sebutkan pertama dalil dari Al-Quran dan juga dari aqwalus salaf, ucapan dari para salaf terkait masalah bab ini, dan nanti yang terakhir kita akan sebutkan pelajaran atau faedah yang diambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Sekedar informasi, buku ini itu penulisnya masih hidup, masih muda, dan beliau tinggal di Kuwait, yang bernama Syekh Faisal bin Qasar Jazim, masih hidup. Dan buku ini sempat beliau itu termasuk salah seorang murid senior dari
pernah belajar di Syekh Shalih Fauzan, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah belajar. Jadi penulis dari buku ini tidak, insya Allah tidak diragukan lagi dari sisi manhaj dan akidahnya. Taib, kita bacakan yang pertama dalilnya dari Al-Quran. Beliau membawakan dua dalil dari Al-Quranul Karim. Yang pertama dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahla dzikri, yaitu kepada para ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, di sini ada tafsir Al-Qurtubi kan? Ada enggak? Jami'ul Bayan. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau menukil perkataan dari Abdullah ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan ahlul dzikri di dalam ayat ini yaitu ahlul ilmi, yaitu mereka para al-ulama. Jadi bertanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang alim yang mengetahui tentang perkara tersebut, yang punya ilmu, jika kalian tidak memahaminya. Dalil yang kedua dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu lagi awal masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar. Antum kalau lihat para jamaah di dalam beberapa dalil, baik di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalam ayat ini selalu disebutkan yang pertama itu muhajirin, kemudian ansor. Itu menunjukkan tentang keutamaan sahabat muhajirin dibandingkan ansor. Bisa difahami jamaah ya? Ketika sesuatu itu disebutkan di awal oleh Allah Ta'ala, itu menunjukkan al-fadl, keutamaan penyebutan yang awal tersebut, ya. Nah, di sini disebutkan muhajirin itu lebih afdol dari kalangan ansor, meskipun mereka sama-sama para sahabat. Akan coba antum buka kitab Imam Ahmad pada poin yang ke-27 sampai 30 Ushulus Sunnah. Beliau di situ membawakan bab yang berkaitan dengan sahabat. Di situ di poin itu beliau menyebutkan sahabat-sahabat, apa artinya? Tingkatan-tingkatan sahabat. Beliau menyebutkan yang paling utama ahlu badrin minal muhajirin wa ahlu badrin minal ansor. Jadi disebutkan muhajirin pertama baru ansor. Ya, bisa dipahami ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, hum di dalam ayat ini itu kembali kepada muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti mereka yaitu para sahabat bi ihsan dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka itulah yang Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis terkait masalah bab ini. Kemudian beliau membawakan beberapa ungkapan dari para salaf, di antaranya yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan kemudian Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul As-Sunan Al-Kubra, di mana tatkala Ali bin Abi Thalib beliau mengutus Abdullah ibnu Abbas untuk bertemu dengan orang-orang Khawarij, untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij, liyuhawiruhum atau liyuhawirahum, untuk berdialog dengan mereka, beradu argumen. Ya, dialog itu hukum asalnya kalau untuk sekedar mencari pembenaran itu tidak boleh. Nanti jatuhnya ke dalam debat kusir. Ya, di sini tidak ada delman, di debatnya tukang becak nanti. Tidak boleh. Tapi kalau untuk mencari kebenaran, berdebat itu atau dialog itu sangat dianjurkan. Tapi untuk mencari kebenaran ya, bukan mencari pembenaran. Beda antara mencari kebenaran dengan mencari
pembenaran. Karena mencari kebenaran benar-benar di atas ilmu. Tapi kalau mencari pembenaran asal comot dalil, yang penting sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kemantepan dan kemaraman jiwanya, sudah selesai. Mau benar mau salah, yang penting itu dalil saya. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Para salaf menjauhi perkara yang demikian. Untuk berdialog dengan mereka, faqala lahum fi awwali maqal. Maka apa ucapan Abdullah ibnu Abbas yang pertama ketika bertemu dengan orang-orang Khawarij tersebut? Ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menghadap kalian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ini utusannya sahabat Nabi. Ya, minal muhajirin wal ansar. Baik itu dari kalangan muhajirin maupun kalangan Ansor. Min indi bni ammin Nabi. Aku ini juga utusan anak dari pamannya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan anaknya pamannya Nabi, betul tidak? Anaknya Abu Thalib, dan Abu Thalib pamannya Nabi. Ya. Wasihrihi, dan dari menantu laki-lakinya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazal al-Quran, dan kepada mereka Al-Quran itu diturunkan. Fahuwa a'lamu bita'wilihi minkum, dan mereka adalah orang yang paling faham terhadap takwil dari Al-Quran tersebut. Takwil bukan seperti perspektif orang sekarang. Takwil itu adalah perkara yang terlarang. Tapi takwil di zaman Nabi itu ada namanya tafsir. Karena Nabi SAW pernah berdoa untuk Abdullah ibnu Abbas kepada Allah Ta'ala dengan satu doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ibnu Abbas ini orang yang paling paham tentang agama dan yang paling paham tentang tafsir dari Al-Quranul Karim. Makanya kalau untuk buka buku tafsir, kebanyakan pendapat atau ucapan-ucapan yang dibawakan oleh ulama-ulama tafsir, di antara Imam Qurtubi dalam kitabnya, atau Imam Al-Baghawi, misalkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau kebanyakan mengambil ucapan dari Abdullah ibnu Abbas, dan murid senior dari Abdullah ibnu Abbas itu adalah Mujahid, ya, itu murid seniornya. Lalu apa kata beliau? Walaisa fikum minhum ahadun, dan aku yakin tidak ada di antara satupun dari kalian itu yang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena mereka tidak bertemu Nabi. Khawarij itu muncul setelah Nabi meninggal. Muncul di zaman Utsman. Tapi melakukan ekspansi besar-besaran itu di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu Khawarij muncul. Makanya para ulama menyebutkan Khawarij itu termasuk salah satu pelopor kelompok sesat yang pertama. Ya, itu Khawarij. Ya, makanya hati-hati. Sekarang ini banyak doktrinisasi yang berkaitan dengan Khawarij. Sempat kita dengar beberapa saat yang lalu ada orang ditangkap karena terindikasi memiliki pemahaman Khawarij. Makanya hati-hati jemaah. Ya. Jangan hanya mau diiming-imingi surga, seolah-olah yang ngimingi antum itu dia sudah benar masuk surga. Ya. Kok bisa saya yakinnya antum itu dengan imingan dia, wong dia belum tentu aja masuk surga. Harusnya di dalam masalah keutamaan, ya, jangan kita bersikap itsar. Antum tahu itsar? Itsar itu mendahulukan orang daripada diri sendiri. Dalam urusan ibadah tidak boleh itsar. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada soft yang kosong, antum jangan persilahkan orang. Silakan Pak, maju antum. Ngapain siruin orang? Maju kita, berlomba-lomba untuk mendapat soft awal. Ini tidak disuruh maju orang duluan. Monggo Pak, silakan. Urusan ibadah tidak ada itsar, harus mendahulukan diri sendiri. Tapi dalam urusan dunia baru adanya itsar. Nah, kayak misalnya ada to'am depan tuh, ada nasi. Dulu kan orang, meskipun antum tidak dapat, nanti Allah ganti. Ya, gitu caranya. Paham ya? Ibadah tidak boleh itsar. Dulukan diri sendiri. Ini antum kebalik, giliran ibadah duluin orang, giliran masalah dunia kita
mengutamakan diri kita sendiri. Hadza khata' jamaah. Tidak boleh seperti ini. Taib. Kemudian ungkapan berikutnya atau perkataan berikutnya, yaitu perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana perkataan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dan juga Imam Abu Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilyah, bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan fayata'assa bi ashabi Muhammadin." Barang siapa di antara kalian yang mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari sahabat Nabi. Cari dari sahabat Nabi. Antum pernah bertanya enggak, Ustadz, kenapa kok enggak disebutkan Nabi Muhammad saja? Kenapa disebutkan sahabat Nabi? Kenapa kok kita disuruh untuk mencari suri toladan itu sahabat Nabi? Kenapa enggak Nabi langsung dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Maka di antara penjelasan para ulama, kenapa Abdullah bin Mas'ud menyebutkan sahabat Nabi? Karena pasti apa yang dilakukan Nabi itu diajarkan kepada para sahabat. Diajarkan kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka juga para sahabat adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sahabat. Kalau kita ada rekomendasikan, ada rekomendasinya enggak? Siapa rekomendasi kita? Ustadz siapa? Ustadz Gemma. Saya belum tentu direkomendasikan juga. Ya. Siapa rekomendasikan kita? Ya. Nah, para sahabat Allah sendiri yang merekomendasikan secara langsung, secara tegas di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Kenapa kita harus mengambil suri toladan atau contoh dari mereka? Fa innahum kanu abarru hadhil umma quluban. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Mereka para sahabat orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahu ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Mereka kalau tidak tanya langsung bertanya kepada Nabi. Bahkan mereka tidak akan menambah ilmu tersebut kecuali sampai mereka mempraktekkan ilmu itu. Itulah para sahabat. Wa aqallu taqallufan, orang yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Kalau Nabi bilang jangan, mereka tidak kerjakan. Kalau Nabi bilang kerjakan, mereka akan melakukannya. Berbeda dengan kita. Nabi, Allah dan Rasulnya bilang jangan kerjakan, masih tak cari apa? Cari celah. Ustadz, nek Siti nggak apa-apa tuh Ustadz. Gini kita tuh kayak gitu. Atau alasan yang lain, ini kan khilaf Ustadz, semua dihilafin. Sedikit-sedikit khilaf, ini khilaf segala macam. Antum hidup ini dalam khilaf lama-lama nanti. Ingat, man tatabba'a rukhsul ulama fahuwa zanadik. Orang yang suka hidup dalam khilaf-khilaf, yang suka mencari mana pendapat yang lebih menguntungkan dia, padahal belum tentu pendapat itu lebih kuat. Ini contoh orang-orang zindik. Hati-hati. Orang zindik seperti ini. Mana yang enak dikerjakan? Tak boleh jamaah. Kita terus punya prinsip. Nanti kalau masalah pernikahan ikut mazhab zahiri. Apa mazhab zahiri? Kalau pergi nadhar boleh melihat seluruh anggota tubuh dari akhwatnya. Lo antum kalau tidak jadi nikah dia gimana dong? Sudah antum lihat? Kalau pas akadnya ikut mazhab Hanafi. Kenapa? Wanita tidak perlu pakai wali kalau menikah. Jadi tidak perlu pakai wali. Sementara Nabi mengatakan la nikah illa biwali. Tidak boleh seorang menikah itu kalau tidak punya wali. Tidak boleh. Ya. Kalau kita mencari yang enak-enak dari pendapat para ulama, terlalu banyak jemaah. Akhirnya kita akan malas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Taib.
sedikit berlebih-lebihannya. Wa aqwamuha hadiyan, orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsan wahalan, mereka adalah orang yang paling baik tingkah lakunya, orang yang paling baik akhlaknya, keadaannya. Itulah mereka para sahabat. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi, yaitu satu kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabi, wali iqamati dini, dan untuk meninggikan agama Allah yang mulia ini. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Wattaba'uhum atharahum, dan ikutilah asar-asar mereka atau jejak-jejak mereka, langkah-langkah mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena sejatinya mereka itu benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus, petunjuknya Nabi. Mereka benar-benar berada di atas jalan yang telah ditunjuki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud tentang para sahabat. Taib. Itu dari kalangan sahabat. Sekarang kita ambil dari kalangan para imam-imam yang lainnya. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad itu kenapa dikatakan Imam Ahlus Sunnah? Karena di zaman beliau diuji dengan fitnah Al-Quran itu makhluk. Makanya kata para ulama, Islam itu ditolong oleh Allah Ta'ala pada dua orang. Yang pertama di zaman Abu Bakar, Yaumar Riddah, ketika banyak orang yang murtad. Sedangkan yang kedua pada zaman Imam Ahmad, Yaumal Mihnah, ketika tersebar fitnah Al-Quran itu makhluk. Andaikan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, mungkin zaman sekarang, sampai sekarang kita akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi karena kegigihan Imam Ahmad, mau dipenjara, rela disiksa, yang penting dia mempertahankan prinsipnya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Maka doakan para ulama kita, karena mereka sangat berjasa di dalam menyebarkan ilmu agama ini sampai ke negeri kita tercinta, Republik Indonesia ini. Taib. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, pada poin yang pertama, nanti dibuka Ushulus Sunnah. Ini kitab bagus. Antum kalau mau belajar manhaj dasar, ini kitabnya. Antum kalau ingin belajar manhaj dasar, ini kitabnya, Ushulus Sunnah. Jangan belajar manhaj yang lain dulu, Ushulus Sunnah dulu. Ya. Nanti baru itu pindah naik. Beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana, dasar-dasar sunnah, dasar-dasar akidah. Ingat, sunnah itu pengertiannya banyak, tergantung dari sudut pandangnya apa. Jadi sunnah itu bukan hanya dari sudut pandang para fuqaha dan para usuliyin, yang mana sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnah di sini menurut sudut pandang ulama akidah. Jadi sunnah sama dengan akidah. Dasar-dasar akidah menurut kami, kata beliau, yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtida'u bihim, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan kita mengikuti mereka. Jadi bukan hanya berpegang teguh, tapi juga harus mengikuti tata cara mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu sesat. Ya. Antum jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Ingat jamaah, orang alergi dengan kata-kata bid'ah itu karena tidak ngerti. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Dan ini umum, mau urusan dunia, urusan akhirat masuk ke dalamnya. Ya. Makanya diantaranya Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma kunta bid'an minar rusul, wahai Muhammad, engkau bukan rasul yang pertama, tapi ada sebelummu rasul-rasul yang telah datang. Nah, Allah mengatakan bid'an di situ. Ya. Jadi Rasul Muhammad itu bukan Rasul permulaan, tapi sebelumnya sudah ada Rasul. Ya.
Jadi secara umum bid'ah itu artinya melakukan sesuatu yang belum ada dasar, yang belum ada sebelumnya. Ya, seperti Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menjadikan bumi dan langit-langit ini yang tidak ada sebelumnya. Karena Allah yang menciptakan pertama. Emang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apakah sudah ada bumi dan langit sebelumnya? Tidak ada. Makanya Allah katakan badi'us samawati wal ard. Ya. Allah lah yang menjadikan bumi dan langit ini menjadi ada, yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Nah, sedangkan secara istilah ini yang tercela. Bid'ah dalam urusan agama itu yang tercela. Tapi kalau bid'ah dalam urusan dunia, antum mau banting tulang, peras keringat buat, tidak ada urusan dalam itu, tidak ada masalah. Yang tercela itu dalam urusan agama. Sekarang antum mau berinovasi dalam urusan dunia, membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, belum ada yang menciptakan sebelumnya, tidak ada yang larang, silakan. Apalagi perkara tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah, itu lebih bagus. Karena ada sebuah kaidah dalam ulama fikih kita, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung tujuan penggunaannya. Hukum asal sarana itu mubah, tapi dia bisa berubah menjadi haram dan berubah menjadi sesuatu yang wajib ataupun dia sesuatu yang sangat dianjurkan, tergantung tujuan dari sarana tersebut. Antum beli HP, tujuannya apa? Untuk main TikTok, tidak boleh jemaah. Iya, isinya TikTok kayak gitu misalkan. Kalau niat antum beli HP gara-gara ingin itu, maka ketika antum main, HP itu menjadi persaksian di hadapan Allah Ta'ala kalau antum melakukan itu. Nah, itu dia. Tapi kalau antum beli HP tujuannya apa? Oh, saya mau merekam kajian, saya mau share kajian ini supaya orang mendapatkan manfaat. HP-nya dapat pahala. Dari apa? Sebagai pahala antum nanti di hari kiamat. Sederhana pola berpikir, tapi dibuat ruwet sama orang-orang yang tidak mengerti. Bisa difahami sama jamaah ya? Ya. Sederhana sebenarnya. Cuma yang membuat ruwet itu ya mereka karena mereka tidak ngerti gitu. Ya. Apalagi orang Indonesia itu punya slogan, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ya tidak? Betul nggak? Kalau bisa dipersulit ngapain Contoh, bikin SIM sebenarnya gampang, pergi foto, suruh ikut tes segala macam. Ya, kalau sudah ikut tes, kalau memang sudah, saya tuh heran ya, pergi ke kantor polisi sudah jelas-jelas bawa motor sendiri masih disuruh tes bawa motor gitu loh. Antum mikirnya gimana sih coba? Antum datang dari Keputi pergi ke Kolombo sana buat SIM, naik motor sendiri, lo sampai sana disuruh ngetes lagi. Iki lewat tes ini, antum lewat ini jalan ini, selap-selip gitu. Betul tidak? Betul nggak? Sampai sana langsung keluar SIM nggak? Oh, sebenarnya nggak lolos antum ini. Ya. Ini jamaah. Ini prinsip orang Indonesia. Kalau bisa dipersulit ngapain nikah gampang jamaah. Pergi ngelamar, yang dipersulit apa? Kamu ndak bisa ngasih mahar sekian. Oh, ndak iso ambek anakku. Lu. Rajalnya bilang, mati satu tumbuh 1000, gitu kan? Ndak hanya kamu, yang lain masih banyak. Ini para jomblo-jomblo nih. Subhanallah jemaah, sof jemaah. Ya. Kalau ada yang bisa mudah ngapain dipersulit gitu loh. Tapi itulah orang Indonesia senang dipersulit dirinya sendiri. Islam mengajarkan tata cara untuk merawat jenazah. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, sudah selesai. Si ruwet apa? Nanti setelah itu 7 hari. Berapa hari lagi? 40 hari. Terus
100 hari terus. La haula wala quwata illa billah. Yang lebih parah diadzankan. Allah, kenapa diadzankan? Iya, karena dia hidup, kemarin lahir diadzankan, sekarang mau meninggal harus diadzankan. Lah kalau dia bangun tiba-tiba mau sholat gimana? Kabur ya pergi antar jenazah itu. Islam begitu mudah. Ya. Maka dalam urusan agama itu sami'na wa ta'na, sudah selesai. Ingin lakukan apa yang dikerjakan Nabi. Tinggalkan segala hal-hal yang itu tidak diajarkan. Antum kalau lihat urusan-urusan agama kita ini, segala aspek kehidupan itu semua punya bid'ahnya. Dalam masjid ada bid'ahnya, dalam jenazah lebih utama. Maka ada sebuah tulisan yang sangat bagus dari Syekh Masyhur Hasan Salman, murid senior dari Syekh Albani, yang berjudul Al-Qaul Mubin fi Ahkamil Janaiz, yaitu kupas tuntas tentang kesalahan di dalam mengurusi jenazah. Itu bagus. Ya. Bagus itu. Termasuk salah satunya itu tuh 4 hari. Ternyata sampai 100 hari nggak punya uang, ngutang. Kan memberatkan diri, betul tidak? Kan ada berita waktu itu, mencuri demi merayakan 100 hari berpulangnya apa? Orang tuanya. Mencuri karena nggak punya uang. Coba ngaji di Toibah, nggak perlu gitu-gitu. Ya. Belum kenar takmirnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ucapan berikutnya yang dibawakan yang terakhir, yaitu ucapan Ibnu Taimiyah di dalam kitab yang berjudul Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, yaitu pertentangan antara dalil dengan akal. Di mana beliau mengatakan, wa aslu wuku'i ahli dhalal fi mithli hadha tahrif al-i'rad an fahmi kitabillahi ta'ala. Sebab dasar orang menyimpang, ya, nih sebab dasar orang menyimpang itu karena mereka berpaling dari memahami kitabullah dengan pemahaman para salaf. Antum memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman salaf, menyimpang jemaah. Contoh, mana contohnya? Ar-Rahman walal arsy istawa. Coba pahami dengan pemahaman salaf. Selesai. Allah berada di atas langit. Allah berada di atas. Coba kalau tidak pemahaman salaf. Kalau Allah di atas, berarti Allah membutuhkan makhluk. Oh, sudah mulai bingung dia. Ya. Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dia otak-atik sama mereka. Loh, sepertiga malam terakhirnya nang di di Indonesia bagian barat, tengah, atau timur. Kan Indonesia ini punya 3 matla. Lah itu kan gara-gara dia itu tidak pakai pemahaman yang benar. Coba pemahaman salaf. Imani Allah turun, selesai sudah perkara. Kita itu tidak disuruh mikirin Allah itu turun bagaimana turunnya. Allah itu kalau turun, Allah misalkan siapa yang ada di atas. Bukan itu yang kita disuruh. Yang kita disuruh itu Allah turun, kita doa minta sama Allah. Itu yang kita disuruh jamaah. Bukan disuruh berpikir tentang Allah. Antum sampai putih untuk punya rambut, hitam lagi, putih lagi, tidak akan ketemu tentang Allah Ta'ala itu. Tidak akan bisa ketemu. Sekarang di satu contoh, Allah mengatakan kedua tangan Allah kanan. Gimana antum gambarkan? Antum bayangkan kedua tangan Allah kanan. Ya Allah, tangan kedua kanan gitu. Makanya akal manusia itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah, jangan pakai akal di dalam memahami Al-Quran. Pahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salaf, oleh para sahabat. Ya. Makanya benar kata Ibnu Taimiyah, sebab penyimpangan seseorang itu karena mereka berpaling dari memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Andai kan mereka mengikuti pemahaman salaf, waduh, selesai sudah, gampang. Allah mengatakan, ya, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang lebar. Imani Allah punya tangan, kedua tangan Allah terbentang lebar. Adapun bagaimana, sudah itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita mengimani Allah punya tangan. Selesai.
Ini antum pikir ya, sampai kok habis kopi di Indomaret tuh udah habis-habis antum pikir. Nggak akan selesai. Itulah yang menyebabkan kita akhirnya jatuh ke dalam kegilaan. Karena memikirkan sesuatu yang tidak nyampe logika kita ke sana. Ya. Tidak nyampe. Ya. Wa mu'aradatu madalla alaihi bima yunakidu. Dan mereka akan menolak apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Wa hadza huwa min a'dhamil muhadati lillahi wa rasuli lakin ala wajhin nifaqi wal khida'. Maka inilah ya bentuk penghinaan yang terbesar, celaan yang terbesar kepada Allah dan Rasulnya. Andai kan kita mengimani apa yang telah dijelaskan oleh para salaf, maka sudah akan gampang kita beragama ini. Ya. Contoh misalkan masalah Isra Mi'raj itu. Nabi datang dari Mekah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sebelum subuh sudah ada di kota Mekah lagi, hanya dalam semalam. Antum bayangkan sekarang naik pesawat saja jemaah, masih sangat lambat kita melakukan perjalanan. Ini zaman belum ada pesawat loh ya. Jangankan pesawat, sepeda ontel belum ada zaman dulu tuh. Sepeda ontel belum ada. Belum ada ditemukan yang namanya pesawat ulang-alik gitu. Pesawat luar angkasa itu. Loh kok bisa Nabi naik ke atas sana? Astronot itu kalau ingin menembus atmosfer bumi itu belum tentu bisa langsung sekali, butuh berkali-kali, pengujian berkali-kali oleh mereka. Ini wala pakai baju luar angkasa Nabi berangkat naik ke langit ke-7. Ya. Makanya agama itu bukan dengan ini, tapi dengan ini. Memahami dengan hati, meyakini, mengimani, terutama dalam perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Taib, itu dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis terkait masalah bab ini. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bab yang mulia ini? Yang pertama, fi ayatin Nahl, pada ayat yang terdapat di dalam surat An-Nahl, al-amru birruju' ila ahli dzikri, perintah kepada kita untuk kita kembali kepada para ulama. Makanya Allah mengatakan fas'alu. Fas'alu itu fi'il amr jamaah. Fas'alu itu fi'il amr. Fi'il amr itu dalam ilmu bahasa, terutama ditinjau dalam masalah usul fikih, dalam dalam ilmu fikih, al-amr yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Larangan perintah di dalam Al-Quran itu menunjukkan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Allah mengatakan la taqrabuz zina. Itu bukan hukumnya sunnah, bukan hukumnya mubah, tapi sudah haram untuk dilakukan. Makanya Allah mengatakan dalam bentuk lamun nahi namanya, larangan. Jangan berbuat zina. La ta'kulur riba, jangan makan riba, itu larangan. Jangan diotak-atik ayatnya, yang diharamkan riba Ustaz. Nek bunga ndak haram. Yang haram riba. Antum cari ayatnya Ustaz. Di dalam Al-Quran ndak ada Allah menyebutkan innallaha harrama bunga, ndak ada. Yang diharamkan riba. Jelas ayatnya larangan itu sudah menunjukkan perintah. Sebagaimana ayat ini fas'alu, bertanyalah, perintah. Yufidul wujub, dan itu wajib bagi kita ketika kita sudah tidak ngerti tentang ilmunya. Bahkan dalam perkara kita yang samar-samar saja, yang kita berada dalam tingkatan zon, tingkatan ilmu itu kan ada zon namanya, antara kebenaran dan kesalahan 50%, 50-50, bertanya kepada para ulama supaya kita tidak terjatuh ke dalam al-gholat, kesalahan. Sekarang itu gampang bertanya jamaah, tidak perlu antum pergi ke rumah ustadz seperti Imam Ahmad cari satu hadis, Imam Bukhari, enggak. Sekarang ngambil HP, assalamualaikum Ustaz, afwan, Anda ingin bertanya bagaimana hukumnya ini, barakallahu fik. Ya, tunggu.
Jangan baru kirim WA-nya 1 menit, kemudian ditelepon ustadznya, Ustadz, Anda mau tanya pertanyaan aku belum dijawab Ustadz. Gak tahu ustadznya lagi nyetir gitu kan ya, lagi nyetir, dilihat ada di telepon, iya Pak saya lagi nyetir, iya Ustadz pertanyaan saya gimana Ustadz, sudah dibilang lagi nyetir nih masih ditanya gitu kan. Ya Allah, sampai mana itu tadi? Saya minum dulu. Berapa menit lagi Isya nih? Adzan dulu. Belum selesai nih. Isya itu sholatnya yang paling bagus diakhirkan. La ilaha illallah Allahumma rabbana salatul karimati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya. Jadi perintah kembali kepada para ulama. Wa ahaqqun nasi bihadzal wasf hum as-sahaba radhiyallahu anhum was-salaf. Ya. Dan kalau kita mau merunut, yang paling berhak menjadi ahlu dzikri atau ahlul ilmi yang paling utama itu adalah para salaf. Tapi kan tidak mungkin kita bertanya kepada para salaf. Bertanyalah kepada para ustadz, kepada para guru-guru kita yang mereka mengikuti jalannya para salaf, yaitu para sahabat. Antum tidak mungkin sekarang pergi ke kuburan Baqi, antum pergi ke kuburannya siapa, misalnya Abdullah bin Abbas misalkan, atau kuburan siapa, ngetok Abdullah bin Abbas, ada bertanya lah, ada majnun namanya ini. Antum jangan mau dibohong-bohongi, kan ada cerita ada kiai ngobrol sama kuburan. Saya tidak tahu yang tidak waras yang mana, antara kiai atau pengikutnya.
Antum orang mati itu, antum cubit, itu dia tidak akan bisa bilang sakit, katanya, tidak bisa bilang gitu dia. Nggak ada ceritanya orang mati itu kalau antum cubit bilang sakit, tidak ada. Hah? Setiap malam Jumat pulang katanya gitu. Iya. Ngelihat keluarganya. Ya. Nek keluarganya bahagia, dia tidak akan pulang lagi katanya. Kalau keluarganya tidak bahagia, dia pulang-pulang terus. Ini akidah yang tidak benar. Sampai di sebagian tempat menyiapkan kopi, apa menjadi makanannya dulu, rokoknya gitu kan. Manrek kopinya. Ya, di KI Ustadz kan zen. Ya. Taib. Yang kedua. Wa fi ayati taubah ta'liqur ridha bittiba'il awwalina bi ihsan. Pelajaran yang bisa diambil dari bab ini yang kedua adalah pada surat At-Taubah ayat yang ke-100, ya. Di situ ada sebuah pengikatan, diikat. Apa yang diikat? Bahwasanya untuk mendapatkan keridhaan itu harus mengikuti orang-orang terdahulu. Antum baca ayatnya itu, lihat ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa orang-orang yang mengikuti mereka? Ya generasi setelah para sahabat, entah itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke zaman kita. Kita masuk ke dalam ayat ini jamaah. Tapi mengikutinya dengan seperti apa? Baru kita masuk ke dalam ayat ini. Bi ihsan, dengan baik. Mengikutinya itu bukan hanya sekedar slogan aku mengikuti para sahabat, bukan itu, tapi mengikutinya itu dengan kebaikan. Makanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Di antara mengikuti dengan baik itu seperti apa? Al-i'tiqadat, mengikuti bagaimana akidah mereka. Kemudian wal aqwal, bagaimana perkataan-perkataan mereka, ucapan mereka. Mereka tidak akan berbicara kecuali dengan dalil dalam urusan agama. Saya tuh heran. Kita saja kalau dalam urusan dunia kita harus berbicara itu sesuai data, betul tidak? Nih antum kalau tidak ada datanya, anda diterima ucapan antum. Siapa kita kalau tidak ada datanya? Tapi coba dalam urusan agama, semua orang berbicara tanpa dalil, adalah ya juz jemaah. Anda salah dalam urusan dunia, ancamannya bukan surga dan neraka, bukan. Tapi Anda salah dalam urusan akhirat, orang yang mendengarkan bisa jadi sebab masuk surga, bisa jadi sebab masuk neraka. Maka kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah mengatakan seharusnya orang yang paling lebih butuh kepada menuntut ilmu adalah al-ulama. Kenapa demikian? Kalau orang alim yang salah, dampak negatifnya besar, betul tidak? Yang mengikuti banyak. Tapi kalau orang jahil salah, orang kan bilang, siapa dia, orang jahil dia itu, ngapain kita ikuti dia? Tapi kalau ulama yang salah, alim yang salah, banyak orang ngomong, masa ustadz bisa salah? Lu antum kira ustadz malaikat? Ustadz manusia. Ustadz juga manusia. Bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita ikuti, kalau benar kita ikuti, kalau salah kita luruskan jamaah. Bukan malah yang salah diikuti, yang benar itu yang diluruskan. Ini kebalik. Ikuti dalam sisi ucapan. Ketika berbicara tentang urusan agama, ada dalilnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika beliau ditanya tentang perawi hadis, tapi beliau itu masih ragu untuk menjawabnya, beliau mengatakan saya tidak tahu. Sekelas Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita sekelas siapa kita ini? Kalau ditanya, oh tidak apa-apa itu khilaf. Baru hari ini duduk di pengajian, ketika ditanya, oh khilaf tidak apa-apa katanya. Ya. Hati-hati jamaah.
Jangan membuka pintu hisab yang baru, yang harusnya antum tidak dihisab gara-gara pertanyaan itu, tapi karena antum jawab pertanyaan itu berfatwa tanpa ilmu, yang terjadi apa? Menjadikan anda dihisab dari bab yang demikian. Ya. Maka ikuti para sahabat itu dari sisi apa? Akidah. Bagaimana mereka mengimani Al-Quran, mengimani Sunnah, beriman kepada Allah. Dari sisi ucapan, dari sisi pengamalan juga, itu penting kita mengikuti para sahabat, orang yang semangat di dalam mencari keberkahan terutama di bulan Ramadan. Jangan kita 10 hari pertama tok yang Masya Allah gaspol, giliran sudah 10 hari terakhir ibaratkan sepeda motor kehabisan bensin, akhirnya nggak ada di tengah jalan. Ya. Justru semakin ke depan amal itu semakin banyak, semakin bertambah, kualitasnya semakin ditingkatkan. Bukan semakin ke depan semakin tambah ilmu, justru amalnya semakin sedikit. Dan ini penyakit para penuntut ilmu. Kalau sudah banyak ilmunya itu sudah mulai meremehkan ilmu dia. Ya. Berbeda dahulu ketika awal-awal dia ngaji, semangat. Saking semangatnya bahkan ketika berdiri untuk sholat kaki-kakinya seperti kuda-kuda orang yang ingin pencak silat. Takbirnya Allahu Akbar. Giliran sudah lama ngaji, sudah banyak ilmunya, takbirnya aras-arasan Allahu Akbar. Gini. Oke, dalam sisi ilmu fikih khilaf, tapi yang paling penting mengikuti sunnah. Nabi mengatakan ketika takbir itu tangan itu harus menghadap kiblat. Banyak yang seperti itu, saya sering lihat. Dan itu yang harus dilakukan Ustadz, melihat jamaahnya. Saya lihat di beberapa tempat, saya lihat orangnya, oh Masya Allah di awal-awal semangat ya. Tapi kok ketika sudah 5-6 kali ngaji, kok sudah berubah, tidak seperti pertama-tama ngaji. Dulu sebelum pertama-tama ngaji, dia sebelum adzan sudah di masjid. Sudah lama ngaji, kapan ke masjidnya? Tunggu qomat. Masuk ke sofnya kapan? Tunggu sampai rakaat keempat baru masuk. Sahabat tidak. Mereka berlomba-lomba. Terus semakin hari ditingkatkan amal ibadahnya. Itulah mereka para sahabat. Nah, kita mengaku mengikuti sahabat tapi tidak dicerminkan dalam bentuk perbuatan. Ya. Seperti seorang penyair, kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tukirru lahu bidza. Semua orang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila mengatakan, siapa mereka kok enak sekali ngomong cinta sama saya. Ya, maksud hati memeluk Laila, apa daya tangan pun tak sampai. Ya, ini. Jadi mengikuti mereka itu, ya, diikat. Untuk mendapatkan ridho itu diikat dengan mengikuti mereka dengan baik. Kemudian berikutnya yang keberapa? Masih banyak ini. Saya sebut sampai 5 aja ya. Yang ketiga, ittiba'u bi ihsan yaltazimul muwafaqatu wa adamul mukhalafah. Mengikuti dengan baik itu tercermin dari apa? Kita melakukan amalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, bukan menyelisihi mereka. Itu ikut yang baik. Makanya kata seorang penyair, tasyabbahu bil kirami fa illam takun mithlahum fa inna tasyabbuha bil kirami fala. Ikutilah mereka meskipun tidak bisa seperti mereka, karena dengan kita mengikuti mereka itulah jalan kebenaran. Memang antum tidak akan bisa mengikuti Abu Bakar, Umar, kita tidak bisa jamaah. Tapi paling tidak melalui jalan-jalan mereka itu sudah bisa menjadikan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya. Di antara faedah yang bisa diambil dari sini, dari bab ini, wujubul ihtimam bi atharis salaf wa hirs alaih. Wajibnya kita untuk perhatian terhadap asar, yaitu terhadap mereka, pengamalan mereka para salaf terdahulu. Ikuti mereka, karena mereka alal hudal mustaqim, mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Sedangkan yang terakhir, annad dina mabniyun ala tiba ila ala ra'yi wal hawa wal ittida. Agama itu dibangun di atas wahyu, bukan di atas logika. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana al-asfalul khuffain aula bil mas."
Kalau sekiranya agama Islam itu dengan logika, maka bawahnya sepatu itu lebih utama untuk dicuci daripada bagian atas ketika antum berwudu. Yang kotor yang mana? Bawah. Tapi ketika berwudu yang dibasuh bagian atasnya. Harusnya ketika antum batal wudu, ketika keluar angin dari depan, dari belakang ataupun keluar sesuatu dari depan, yang dicuci yang itu aja. Kapan kita harus disuruh mulu dari awal? Itulah wahyu. Agama itu tidak bisa dengan logika. Agama itu dengan wahyu. Tapi para jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita semakin istiqomah di atas manhaj salaf ini sampai kita meninggal dunia. Karena Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, man mata alal islami was sunnah mata alal khair kulli. Barang siapa yang meninggal di atas Islam dan berada di atas sunnah, maka sungguh dia telah meninggal di atas kebaikan, di atas seluruh kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Pegang teguh sunnah, istiqomah sampai kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.